Ini nih berita yang lagi rame banget. Gara-gara ini, Google, YouTube, dan Facebook bakal cabut dari Indonesia. Loh, kok bisa? Gak bahaya tah? Gini. 17 Februari lalu, Dewan Pers mengajukan draft Perpres tentang media sustainability. Simpelnya, media sustainability adalah relasi antara media massa, penerbit, dan platform digital untuk menjaga ekosistem media di Indonesia. Melalui Perpres yang memiliki 14 pasal ini, Dewan Pers ingin semua platform digital mematuhi asas-asas kedaulatan informasi, keberlanjutan, keseimbangan, kesetaraan, manfaat, transparansi, dan non-diskriminasi. Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo mengatakan, tujuan Perpres ini melindungi keberlangsungan kehidupan media di era internet sekarang. Harusnya sih ini keren ya. Rancangan Perpresnya segera disahkan, tapi urusan ini bukan tanpa penolakan. 4 konstituen Dewan Pers masih menolak untuk tanda tangan. Kritik dari banyak konten kreator dan media-media kecil terus bermunculan, karena banyak poin-poin di dalamnya dianggap bermasalah dan belum disepakati. Di antaranya, Pasal 1 Ayat 2, perusahaan platform digital wajib berbagi hasil dengan perusahaan pers tentang pemanfaatan berita yang diproduksi perusahaan pers dan digunakan di platform digital. Kedepannya, sistem bagi hasil akan berlaku di masing-masing platform digital, seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, dan lainnya. Perusahaan pers akan mendapatkan keuntungan dari platform digital ini. Soal permintaan kepada platform digital untuk menginformasikan kepada perusahaan pers setiap kali ada update algoritma atau sistem yang mempengaruhi trafik. Pasal 7. Pada pasal ini, pemerintah berwenang menghilangkan berita-berita dan atau tidak menayangkan berita yang dianggap tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik berdasarkan rekomendasi Dewan Pers. Nah, jika penilaian hanya dipegang oleh satu pihak, dalam hal ini Dewan Pers, justru ini dianggap malah jadi bias dan bertentangan dengan asas-asas yang dibahas di atas. Pasal 8 ayat 1 dan 2. Menurut pasal ini, perusahaan pers harus terverifikasi Dewan Pers. Media yang tidak atau belum terverifikasi Dewan Pers akan kesulitan mendapat pembaca atau penonton dan juga bagi hasil dari platform digital. Poin inilah yang paling ditolak para konten kreator. Menanggapi hal ini, Michaela Browning, Government Affairs and Public Policy Google, menulis artikel yang berjudul "Sebuah rancangan peraturan berpotensi mengancam masa depan media di Indonesia". Dalam artikel tersebut, Google menyoroti dampak yang ditimbulkan oleh aturan ini. Mereka mengatakan, ini dapat menjadi ancaman serius terhadap masa depan media di Indonesia, karena peraturan ini akan membatasi keragaman sumber berita yang diterima publik. Dan ini tidak sejalan dengan misi Google, yaitu memberikan informasi yang mudah diakses masyarakat. Poin-poin pada Perpres ini juga secara langsung akan membatasi Google menyediakan informasi online yang relevan, kredibel, dan beragam. Serupa dengan Google, Facebook melalui perwakilan regional Asia Tenggara, Rafael Frankel mengatakan, Meta tegas menolak rancangan Perpres ini. Mereka mengancam akan memblokir konten berita dari Indonesia di semua platform Meta, seperti Facebook dan Instagram. Padahal, jumlah pengguna Facebook di Indonesia mencapai 119,9 juta orang, terbanyak ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Kalau udah begini, kita cuma bisa nunggu gimana keberlanjutan dari Perpres ini. Kalian siap nggak sih kalau Perpres ini jadi disahkan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar.